Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Tiara Syifa dari SMP Negeri 2 Cisauk. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Materi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud sahwi, dan yang ketiga ada sujud tilawah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar anak-anak yang berprestasi. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang sholat. Dan yang ketiga, yang sedang mengaji. Sudah diamati? Baik, mari kita lanjutkan. Yang pertama, ada sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Hukum melaksanakan sujud syukur sebagaimana hadis Nabi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mendapatkan hadiah atau jadi juara kelas. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya, misalnya bencana alam atau kecelakaan atau hal-hal yang lainnya. Itu bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur, yaitu dengan melaksanakan sujud syukur. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya apa? Hukum sujud sahwi. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi, apa aja nih yang harus kita lakukan sebelum sujud sahwi, atau keadaan apa yang mengharuskan kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa doa kunut. Lupa mengerjakan tasyahud awal atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Misalnya ketika sholat, kamu ingatnya sudah rakaat ketiga, padahal itu baru rakaat kedua. Karena kamu ragu ini rakaat kedua atau ketiga, maka sebelum salam kamu melakukan yang namanya sujud sahwi. Yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Hukumnya apa? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika ia
Ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran ada pada surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, surah Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, ada surah Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, As-Sod Surah Shad ayat 24, Al-Fusilat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 61, dan Al-Alaq ayat 19. Syarat melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, lalu menutup aurat. Tata cara melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Mari kita simak bersama ya. Tata cara sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu duduk kembali dilanjut dengan salam. Tata cara sujud sahwi, yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Dan tata cara sujud tilawah di luar sholat yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melaksanakan sujud satu kali sambil membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah. Duduk sejenak lalu salam. Nah, apabila mendengar ayat sajdah pada saat sholat, tata caranya sedikit berbeda, yaitu ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah sebagaimana berikut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Apa hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksaannya. Demikian pelajaran hari ini, semoga semua bisa memahami dengan baik dan semoga semua bisa melaksanakannya dengan baik. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.